Baik, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman yang judulnya tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, Bapak-bapak, Ibu saja, dan saudara-saudara, kitab Ibrani 12 ini merefleksikan dua hal, yaitu pengalaman Musa dengan orang Israel dan menyingkapkan Kristus setelah peristiwa Musa. Dengan satu tema utama ialah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu di Alkitab ada penjelasan tentang prinsip kerajaan. Ada yang disebut kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Injil Matius menggunakan istilah kerajaan sorga, sedangkan Injil-Injil dan kitab-kitab lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Sama saja, karena kerajaan sorga di Injil Matius memang ditulis untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi punya satu prinsip tidak boleh menyebut nama Allah, nama Tuhan dengan sembarangan, sehingga kata kerajaan Allah digunakanlah kerajaan sorga, sama saja. Jadi ada kerajaan Allah. Ada juga kerajaan iblis. Tapi ada satu lagi yang disebut kerajaan ego. Tapi kita tahu di dunia ini secara historis, secara physically, ada sejumlah kerajaan di muka bumi. Dan kerajaan yang paling berkuasa di zaman Yesus ialah kerajaan kekaisaran Romawi. Jadi saudara-saudara, kitab ini ditulis untuk meneguhkan sekaligus memberi penghiburan dan pengharapan tentang betapa hebatnya iman di tengah-tengah segala bentuk kekuasaan yang berlaku. Nah, kalau saudara baca nanti di Ibrani 11, kita temukan tentang pahlawan-pahlawan iman. Nah, kita perhatikan, saudara-saudara,
Pasal 12 ayat 25 bicara tentang kesediaan untuk menerima firman Allah, sebab banyak orang Israel mati dalam perjalanan. Banyak orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Oleh karena mereka menolak firman Allah. Mereka lebih menuruti cara pandang mereka sendiri. Mereka lebih menuruti keinginan-keinginan mereka sendiri. Dan kita tahu, hampir semuanya tewas di padang gurun, kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb, dan anak-anak yang lahir di padang gurun. Lalu ayat ini mengingatkan kita supaya jangan kita tolak firman Kristus. Kenapa? Karena bedanya Musa hanya penyambung lidah Allah. Musa hanya menyampaikan firman yang dia dengar dari Allah. Tetapi Yesus bukan hanya memberitakan firman Allah, tapi dia adalah firman itu sendiri. Musa gagal sebagai manusia, tetapi Kristus tidak pernah gagal. Dan itu prinsip dasar, sebab kemudian dia berkata, akan terjadi goncangan yang hebat. Segala kerajaan di bumi akan tergoncangkan. Bahkan bumi akan tergoncangkan, langit akan tergoncangkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa? Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya. Dia punya otoritas untuk itu. Tetapi ada yang tidak tergoncangkan. Dan Yesus pernah sampaikan itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara-saudara, dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah terlalu buru-buru ingin masuk sorga. Tidak usah. Karena itu penetapan Allah buat kita. Bagian kita ialah kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Sorga tempat kediaman Allah. Amin. Kita tinggal di bumi. Dan Tuhan Yesus mau kita hadirkan kerajaan Allah di bumi. Apa artinya? Sekalipun bumi tergoncangkan, semua kerajaan-kerajaan dunia tergoncangkan, semua fasilitas-fasilitas mewah apapun akan tergoncangkan. Tetapi ketika kerajaan Allah kita hadirkan ke bumi, artinya hubungan kita dengan Allah tidak dapat tergoncangkan. Jadi karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita para pria malam ini untuk memberi fokus pada prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus pernah menerangkan prinsip kerajaan Allah ini begitu detail. Ya, dia memberi beberapa metafora yang sangat teknis tapi sangat dalam. Misalnya dia bilang kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur yang menaburkan benih dengan 4 jenis tanah. Kerajaan Allah itu seumpama ragi di dalam adonan. Kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang menemukan harta dan dia menjual segala sesuatu untuk miliknya. Kerajaan Allah itu ibarat biji sesawi yang kecil yang bertumbuh dan ketika dia menjadi besar,
burung-burung akan datang bersarang di atas. Apa artinya itu, saudara-saudara? Kerajaan Allah tidak dimulai dengan kekuasaan-kekuasaan yang terencana secara manusiawi. Kerajaan Allah itu bekerja dari dalam. Lihat saja ragi dalam adonan. Dia bekerja dari dalam dan menghamirkan adonan ini. Lihat saja, saudara-saudara, kerajaan Allah juga tidak serta-merta berusaha untuk mematikan dan membunuh. Bahkan ada orang yang menolak kerajaan Allah. Buktinya ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang banyak ilalangnya, tapi juga ada tanah yang baik. Jadi dalam situasi yang sedang kita hadapi, mari kita menjadi pria kerajaan Allah, man of God, kingdom. Pria kerajaan Allah artinya kita memfokuskan diri pada Kristus dan firman-Nya dan berpenetrasi di dunia yang sedang bergejolak ini. Dan ayat 27 dia katakan ungkapan satu kali lagi. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Dan itu dikutip dari Hagai 2 ayat 6 tentang nubuatan akan tergoncangkan. Jadi saudara-saudara, apa yang mesti kita kerjakan dalam situasi COVID-19, Corona Virus Disease 2019. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dalam Kristus yang berotoritas 24 jam satu hari. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara-saudara, Tuhan ajak kita, firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur oleh karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Jadi kita mesti evaluasi model-model ibadah kita. Kita mesti evaluasi cara kita menghampiri kekudusan Allah. Ini ada orang yang bahas soal teknis, tapi intinya ialah hati kita yang penuh dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Hati kita yang menaruh perhatian pada hal-hal yang esensial dalam Kristus. Ya, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, apakah dengan kita memikirkan dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi, apakah kita tidak perlu memikirkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari? Saya mau beritahu saudara-saudara, cara menghadirkan kerajaan Allah seumpama penabur yang menabur benih. Petani yang bekerja, ada yang tidak berhasil, tapi ada yang berhasil. Seperti seorang pedagang yang bepergian, yang menemukan harta karun di dalam tanah dan dia menjual seluruh hartanya, lalu dia membeli tanah itu. Seperti biji sesawi yang kecil, tapi ketika dia ditanam, dia bertumbuh dan menjadi besar. Dan burung-burung datang bersarang di atas.
Kerajaan Allah itu seumpama roti ragi di dalam adonan. Jadi ada kelihatannya kecil, tidak seperti kerajaan-kerajaan dengan pasukan-pasukan berkuda. Ya, sebenarnya kalau kita jujur, ketika Yesus ditangkap, bisa saja dia kerahkan tentara-tentara sorgawi untuk hantam itu tentara Romawi, bisa. Dia punya otoritas di sorga dan di bumi. Justru dia mengajarkan prinsip yang berbeda. Ampunilah musuhmu, berdoa bagi musuhmu. Para kerajaan-kerajaan dunia duduk dengan orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang yang hebat-hebat yang punya kedudukan. Tapi Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Ya. Kerajaan dunia mereka diurapi dengan pesta-pesta yang gemerlap, dengan urapan-urapan yang dahsyat dari para pemimpin. Tapi coba lihat, pemilik kerajaan Allah hanya diurapi dengan minyak dari seorang perempuan berdosa dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Terbalik. Semuanya terbalik. Tapi lihat hasil akhirnya. Keselamatan, kemuliaan itu jadi milik. Kerajaan-kerajaan di dunia duduk makan berpesta dengan orang-orang yang berjabatan tinggi. Tapi Yesus makan dengan pemungut cukai. Dia makan dengan orang-orang berdosa. Kerajaan dunia menolak orang-orang yang tidak berdaya. Tapi Yesus bahkan menerima seorang perempuan berzina. Dan dia beri pengampunan kepadanya. Kerajaan-kerajaan dunia membuat perbedaan yang sangat menonjol. Tapi kerajaan Allah meneguhkan orang-orang yang tidak berdaya. Nah, dalam konteks semacam inilah, Bapak-bapak, dalam keadaan semacam inilah, kita menghadirkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh tergeser oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Karena yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Apa itu? Hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Bapa. Maka mari kita beribadah, kita mengucap syukur, kita takut akan Dia, kita hormati kemuliaannya, dan kita berhak untuk menerima kemuliaan Bapa. Saya tidak mau panjang lebar, tapi saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan berapa sering kita salah paham tentang kerajaan Allah di bumi. Mungkin kita pernah ingin supaya orang-orang yang memusuhi Kristus dimusnahkan. Mungkin kita pernah mengharapkan orang-orang yang membenci gereja itu dimusnahkan. Mungkin kita pernah berharap ya, orang-orang yang menjelek-jelekan kekristenan kita berharap mereka dimusnahkan. Itu bukan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus ialah ampunilah, terimalah. Itu kerajaan yang tak tergoncangkan. Memang ini tidak masuk di akal sehat, karena akal kita memang terbatas. Tapi dia masuk dalam hati nurani kita yang dalam. Dalam keadaan begini, mari kita nampakkan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Kita saling mendoakan, kita saling membutuhkan, kita saling menghormati, kita saling memberi, kita saling menumpangkan tangan, kita saling mengucapkan
kata-kata yang membangkitkan kegairahan hidup. Mungkin kita menyesal dalam keadaan-keadaan yang terpuruk. Ya, Bapak-bapak, Anda dipanggil untuk menjadi man of kingdom, kerajaan Allah, pria kerajaan Allah. Pria kerajaan Allah yang tidak menolak orang lain. Pria kerajaan Allah yang tidak menghakimi orang lain. Pria kerajaan Allah yang tidak menyalahkan orang lain. Tapi pria kerajaan Allah yang seperti Kristus. Dia sebenarnya berhak, tapi dia tidak gunakannya. Karena dia punya tujuan untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Tuhan memberkati kita.